Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Asr, surat nomor urut 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang pertama, wal asri, demi masa, demi waktu. Di sini Allah bersumpah dengan menggunakan kata wawul qasam, wal asri, demi masa. Ini menunjukkan betapa pentingnya waktu itu. Allah bersumpah di dalam Al-Quran, ada menyebutkan wal asri, demi masa atau demi waktu asar, ada wadduha, demi waktu duha, ada wan nahari, demi waktu siang, ada walaili, demi waktu malam, wal fajri, demi waktu fajar, waktu subuh, dengan menyebutkan waktu-waktu itu, menunjukkan betapa pentingnya waktu itu untuk bisa kita daya gunakan dengan sebaik-baiknya. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu sungguh dalam kerugian yang sangat besar. Innal insana, sesungguhnya manusia itu lafi khusrin, dalam kerugian yang sangat besar. Diungkapkan dengan bentuk nakirah, khusrin, menunjukkan kerugiannya itu menyeluruh, baik kerugian di dunia dan juga kerugian di akhirat, kerugian yang sangat besar. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengecualikan orang-orang yang tidak akan rugi, yaitu illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Itu satu syaratnya. Yang kedua, wa amilus solihati, dan melakukan amal-amal soleh yang banyak. Kata solihat itu bentuk jamak. Itu yang kedua. Yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling berwasiat, saling berpesan tentang kebenaran. Dan yang keempat, watawasau bis sobri, saling berwasiat, berpesan untuk bisa bersabar. Ini orang yang dikecualikan. Ya. Semua manusia itu sungguh dalam keadaan rugi yang sangat besar, kecuali orang yang mempunyai 4 kriteria ini. Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Yang kedua, wa amilus solihati, dengan imannya itu dia terdorong dan termotivasi untuk melakukan amal-amal soleh yang banyak. Syarat yang ketiga, watawasau bil haqqi, saling berwasiat, saling berpesan tentang kebenaran. Di sini ada kata saling, artinya dia punya kesadaran untuk menerima wasiat atau pesan orang lain, dan dia juga punya kesadaran untuk memberikan pesan kepada orang lain.
saling berwasiat, saling berpesan tentang kebenaran, dan yang keempat saling berpesan tentang kesabaran. Ya. Sabar dalam menjalankan perintah, sabar fit ta'at, juga sabar dalam menghindari kemaksiatan, sabar anil ma'asi, dan juga sabar dalam menghadapi musibah. Itulah kriteria 4 kriteria yang menjadikan manusia itu akan selamat dari berbagai bentuk kerugian. Satu kali pernah Imam Syafi'i berkomentar, katanya, seandainya yang turun itu hanya surat wal asri saja, niscaya sudah memadai, sudah cukup bagi manusia sebagai pegangan hidupnya. Tapi subhanallah, Allah maha rahman, maha sayang, maha pengasih kepada kita. Dia turunkan 114 surat. Dia turunkan 6.000 sekian ayat. Dia jelaskan kepada kita jalan-jalan kebenaran yang harus kita ikuti, dan dijelaskan pula jalan-jalan penyimpangan yang harus kita jauhi. Subhanallah. Begitu sayangnya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, lalu diturunkanlah surat-surat yang begitu banyak. Nah, karenanya setiap kali kita membaca surat-surat tadi, kita selalu mengawalinya dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang. Jadi dalam surat wal asr ini dijelaskan kepada kita bahwa manusia itu sungguh dalam kerugian yang sangat besar. Kecuali kalau orang itu beriman kepada Allah dan kepada rukun-rukun iman yang lain, kemudian mereka melakukan amal-amal soleh yang banyak, kemudian mereka saling berpesan tentang kebenaran, ya. Saling artinya ada sikap proaktif dari kedua belah pihak, dari dirinya dan dari orang lain. Dirinya siap menerima pesan kebenaran, dan dirinya juga siap untuk memberikan pesan kebenaran kepada orang lain. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling berpesan tentang kebenaran dan juga saling berpesan tentang kesabaran, agar setiap manusia itu bisa bersabar dalam menjalani kewajiban ibadahnya kepada Allah. Perlu kesabaran agar orang bisa terus istiqomah, sholat terus-terusan. Perlu diingatkan kewajiban ini. Begitu juga sabar dalam menjauhi maksiat, dalam menjauhi kemungkaran, perlu diingatkan. Sebab kemaksiatan itu tabiatnya merangsang. Ya. Orang tertarik berbuat maksiat. Yang judi, kecanduan dengan judinya, judi online, dan seterusnya. Ya. Itu perlu diingatkan, perlu disadarkan. Juga perlu kesabaran dalam menghadapi berbagai musibah yang kemungkinan menimpa seseorang. Demikian, semoga pesan-pesan dalam surat Al-Asr ini bisa kita sadari. Semoga
4 kriteria orang-orang yang akan selamat dari kerugian itu bisa kita wujudkan dalam diri kita masing-masing. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.